Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Ibu mengharapkan kalian dan kita semua tetap sehat-sehat. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran biologi, di mana topik kita hari ini kembali mengenai biologi sel. Di kelas 10 kita sudah mengenal sekilas tentang biologi sel dan organel sel beserta fungsinya. Pada pembelajaran berikut ini, kita akan mempelajari mengenai komponen kimia sel. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup yang seluruhnya tersusun atas senyawa kimia. Senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma. Sebagian protoplasma tersusun atas air. Bahan pembentuk struktur protoplasma adalah protein. Sedangkan unsur-unsur penyusun protoplasma berupa senyawa kimia organik maupun anorganik. Senyawa kimia anorganik berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Senyawa organik berupa air dan gas. Secara garis besar, sel tersusun atas 3 bagian utama, yaitu membran sel. Membran sel merupakan bagian sel yang paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Fungsinya mengatur transportasi zat antara sel dengan lingkungannya. Komponennya terdiri dari lipoprotein dan protein. Sedangkan bagian yang paling dalam itu disebut dengan inti sel, yakni bagian yang berperan mengatur seluruh kegiatan sel. Di dalam nukleus terdapat nukleolus dan materi genetik, yakni DNA dan RNA. Sedangkan sitoplasma merupakan cairan sel yang terletak di antara membran sel dan nukleus. Bersifat koloid, di dalamnya banyak terdapat organel sel, ion, dan zat terlarut. Sedangkan yang disebut dengan organel sel adalah antara lain mitokondria, ribosom, vakuola, retikulum endoplasma, lisosom, mikrotubuls, sentriol, plastida, dan lain-lain. Berdasarkan ada tidaknya inti selnya, maka sel dibagikan menjadi 2 bagian, yaitu sel prokariot, yakni sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya sel bakteri dan alga.
Sedangkan sel eukariot adalah sel yang memiliki membran inti. Contohnya sel tumbuhan dan hewan. Jadi sekarang kamu lihat nih, ada gambar sel prokariotik serta bagian-bagiannya. Kemudian ada lagi gambar sel tumbuhan dan organel sel yang ada di dalamnya. Kemudian ada lagi sel hewan. Ya. Kalau kita perhatikan antara sel hewan dan sel tumbuhan punya perbedaan. Sekian pembelajaran kita. Terima kasih.